Awalnya memang untuk kebutuhan keluarga, tetapi juga ada motivasi yang lain, yaitu sebagai tambahan sampingan mungkin. Akan tetapi ada masalah di situ. Produktivitas telur menurun karena ada air hujan yang masuk ke kandang. Perkenalkan, nama saya Ari Yulianto, bekerja sebagai Kecamatan Mojokedang, Kabupaten Karanganyar. Hobi yang lain sekarang atau kesibukan yang lain berternak ayam. Jenis ayamnya yaitu ayam Elba. Dari bulan Desember, jadi sudah hampir 4 bulan untuk ternak ayam Elba tersebut. Ayam Elba itu menurut pengetahuan saya, dan kemarin berkunjung ke Waiki Farmhouse, belajar di sana bahwa ayam Elba tersebut lebih ngirit dari segi pakan, kemudian dari segi produktivitas telurnya sangat baik, bagus, konsisten, hampir setiap hari bertelur. Dari awal mulanya kenapa berternak ayam itu karena semakin kesini ketahanan pangan itu penting. Jadi ketahanan pangan keluarga, kemudian ketahanan pangan di desa itu sangat penting. Itu yang mengawali kenapa saya berternak ayam. Jadi meskipun saya belum begitu banyak pengetahuan tentang pertanian, kemudian peternakan, tapi saya ingin mencoba bahwa kalau kita belajar dan ada kemauan untuk niat baik untuk desa, kemudian untuk keluarga, itu insya Allah semua akan bisa terlaksana. Di era sekarang itu slow living itu semakin tren di media sosial, baik TikTok, IG, YouTube, Facebook, dan media sosial lainnya. Jadi slow living, ketahanan pangan itu saat ini ngetren. Kekhawatiran pasti banyak banget. Yang pertama dari segi mungkin pakan, kemudian yang kedua dari segi ternaknya itu sendiri, ayamnya itu apakah nanti bisa bertelur, kemudian apakah nanti bisa hidup, ataupun faktor lainnya, baik mungkin kandang, kemudian ya cara ataupun inovasi ataupun untuk bagaimana ayam tersebut bisa berkembang gitu. Jadi banyak kekhawatiran sebelum memulai. Tapi alhamdulillah dari belajar di kandang Waiki Farmhouse, kemudian di YouTube dan lain sebagainya, semakin percaya diri dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Dari segi waktu beternak ayam itu sebenarnya di ternak ayam Elba ini sendiri cukup sederhana ya, cukup mudah. Dalam hal waktu meluangkan itu 2 waktu, pagi dan sore, untuk memberikan makan atau memberikan minuman, sehingga pembagian waktu itu mungkin sebenarnya bisa, karena teman-teman yang belum mencoba saja sehingga mungkin pesimis ataupun khawatir terhadap kegiatan beternak ini. Meluangkan waktu mungkin hanya sekitar setengah jam. Awal mula sekitar 2 bulan yang lalu itu saya menggunakan kandang yang kastari gitu. Jadi model miring, di penutupnya itu hanya plastik dan ukurannya juga 1x3, panjang 3 meter, lebarnya 1 meter. Nah, kenapa saya merubah desainnya menjadi saat ini yang umbaran dan kemudian atapnya lebih full di atas? Itu karena ada beberapa faktor yang ternyata kelemahan-kelemahan di kandang kastari itu faktanya ada dan nyata dan berpengaruh terhadap ayamnya. Dulu 2 bulan yang lalu saya memakai kastari itu, kandang kastari itu hemat di pembuatan kandang. Akan tetapi ada masalah di situ. Produktivitas telur
menurun karena ada air hujan yang masuk ke kandang sehingga ayam tidak nyaman, sehingga produktivitas telur sendiri itu berkurang ataupun tidak sebaik di awal seperti itu. Dan alhamdulillah di kandang yang baru, desain yang baru, umbaran, ada seng penutup di atasnya full, kemudian ada MMT di atas dan di bawah, itu sangat baik untuk produktivitas ayam juga lebih baik, kemudian ayam juga nyaman. Ya, kalau untuk bau itu alhamdulillah respon dari tetangga, saya tanya kepada tetangga terdekat itu tidak bau, tidak mengganggu di pemukiman di sekitar rumah ataupun di sekitar kandang. Karena ada beberapa faktor ataupun antisipasi dari alasnya kohe, kemudian sampah organik, kemudian ada pasir sedikit dan juga sekam. Jadi sehingga kotoran-kotoran dari ayam tersebut bisa diceker, ditutup kembali, kemudian juga tidak ngeblok di satu sisi dan lainnya, sehingga bau itu akan berkurang, bahkan tidak bau untuk kotorannya. Untuk pembersihan kandang tersebut periode, jadi tidak harus setiap hari kita bersihkan, mungkin 1 bulan 2 minggu kita bersihkan dengan menambah skam, kemudian ada mungkin kotoran di sela-sela kayu ataupun di sela-sela tempat makan itu kita bersihkan, jadi tidak harus setiap hari. Kalau untuk catatan setiap harinya produktivitas telur itu ada, jadi memang tidak konsisten telurnya, ada penurunan kemudian ada kenaikan, itu sepertinya wajar. Tapi ada catatan, kemudian kalau ada penurunan ini saya cari ini faktornya apa, terus kemudian kita benahi dan alhamdulillah naik lagi seperti itu. Jadi beberapa faktor itu memang harus dilalui dulu, dicoba dulu, dicari permasalahannya sehingga masalahnya bisa teratasi gitu. Ya, sementara kan sekitar 10 betina kemudian 1 jantan, sehingga untuk produktivitas telur setiap harinya itu ya 8 butir, mungkin kadang 7, kadang juga 9, juga 10 pun juga pernah. Jadi ya tidak sama setiap harinya, dan alhamdulillah untuk kebutuhan pakan dan sisa untuk hasil penjualan telur itu ada, alhamdulillahnya ada, setiap bulannya ada, setiap minggu ada hasil dari penjualan telur tersebut. Kami ataupun saya dan keluarga ada motivasi, kemudian ada pengen perkembangan sehingga tidak monoton, tidak stagnan di hanya mencukupi kebutuhan keluarga. Awalnya memang untuk kebutuhan keluarga, tetapi juga ada motivasi yang lain, yaitu sebagai tambahan sampingan mungkin, ataupun yang kedua bisa menjadikan contoh ataupun semacam pembelajaran juga kepada warga di Desa Kaliboto ini untuk ayo bareng-bareng beternak ayam. Dan ternak ayam itu menyenangkan dan tidak serumit yang dibayangkan seperti itu. Dan Akna Farm ataupun itu banner itu sebagai semangat, sebagai bahwa kita juga harus tadi yang disampaikan naik level ataupun ada motivasi untuk lebih meningkat lagi. Kalau kesalahan mungkin di kemarin ya, konsep kandang itu sendiri. Jadi ternyata ayam itu juga lebih nyaman, kemudian lebih senang dengan kondisi kandang alas yang memang kering seperti itu. Jadi kesalahan mungkin di awal konsep kandang yang tidak
menjaga di waktu musim hujan. Modal lain semangat dan ada motivasi untuk berani mencoba, kemudian suka dulu terhadap ayam, hewan ternaknya. Jadi modal utama itu di diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri sudah ada niat, yang lain akan mengikuti. Jadi di kandang, kemudian mungkin alatnya, kemudian indukannya dan lain sebagainya itu mungkin nanti mengikuti. Tapi niat yang harus dikuatkan. Untuk Waiki Farmhouse sangat bagus ya, sangat bagus, sangat support terhadap dunia peternakan, pertanian seperti itu. Jadi Waiki Farmhouse mungkin menjadi manfaat juga untuk Desa Kaliboto, sehingga untuk media belajar edukasi terkait dengan peternakan dan juga pertanian. Untuk teman-teman yang di luar sana mau berternak tapi masih pikir panjang, ayo kita awali dengan niat dulu, kemudian kita cari tahu, kita belajar sehingga ternak ini menyenangkan. Pertama niat, kemudian selanjutnya kembali lagi semangat harus dikobarkan untuk berternak ayam itu sendiri.